Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an yutahhirul quluba wa yursidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fardi wal mujtama' ilal makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas indahnya kesabaran. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah membalas orang-orang yang bersabar. Allah menolong orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya pribadi yang bersabar, pribadi yang sangat indah. Segala sesuatu dikerjakan harus dengan kesabaran. Kita meninggalkan maksiat butuh kesabaran. Menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk minta tolong dengan sabar dan salat. Dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 153 sampai 155 ini berbincang tentang perintah bersabar, minta tolong dengan kesabaran. Berikutnya, ujian-ujian yang kita hadapi harus kita beri dengan sabar. Dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian semua dengan sabar dan salat. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ternyata perintah minta tolong dengan kesabaran yang ada perintah khusus pada orang-orang yang beriman yang disayangi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seorang ibu yang mengandung janin dalam perutnya butuh kesabaran untuk bisa keluar dengan selamat. 1 bulan, 2 bulan. Kadang-kadang di masa menyedam muntah-muntah, butuh kesabaran. Sampai bulan ke-8, ke-9, melahirkan antara kehidupan kematian berjuang, butuh kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang-orang yang beriman. Kalau dulu orang tua kita ketika mengandung kita pun butuh kesabaran, melahirkan butuh kesabaran, mendidik, merawat, membesarkan butuh kesabaran. Kita pun dituntut untuk sabar dan minta tolong dengan sabar dalam segala urusan ini. Karena sungguhnya sabar itu menjadi keindahan dalam sifat yang menempel pada diri kita apabila kita menjalaninya. Man sabara dhafira. Dan orang yang sabar akan diberikan kemenangan. Ini mencakup 3 perkara. Sabar dalam ketaatan. Salat butuh kesabaran, ngaji butuh kesabaran, rezeki yang halal butuh sabar. Karena kalau tidak sabar, yang haram akan diambil juga. Mendidik anak butuh kesabaran.
Menuntut ilmu butuh kesabaran. Sabar dalam ketaatan. Orang yang salatnya nggak sabar, buru-buru, dia dianggap pencuri salat. Orang yang paling dibenci adalah pencuri salat, di mana rukuk sujud tidak disempurnakan, tidak tumakninah. Sabar dalam ketaatan. Berikutnya adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini pun butuh kesabaran. Seorang perjaka yang belum menikah, kalau tidak sabar berzina dia dan menjadi perbuatan yang terkutuk, dosa besar, maka butuh kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah sabar. Mintalah tolong dengan sabar dan salat. Ketika kita mencari rezeki yang halal, belum juga mendapatkan, susah. Tidak sabar, dia akan mencuri, mendapatkan yang haram karena tidak sabar. Sabar menjauhi kemaksiatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah sabar dalam menjalani ujian-ujian. Karena dalam hidup ini banyak onak dan duri. Ujian yang itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan derajat kita. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Hai orang-orang yang beriman, setelah Allah perintahkan minta tolong dengan sabar dan salat, sungguh kami akan menguji kalian, wala nabluwannakum, dan sungguh benar-benar, wala nabluwannakum, ada huruf taukid, kami akan menguji kalian bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit rasa takut, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal ambali, kekurangan harta, wal anfusi, kehilangan jiwa, was samarat, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar ketika dia diuji dengan kekurangan harta, kehilangan jiwa. Wa basyiris sabirin, orang yang kehilangan salah satu keluarganya, dia sabar kemudian memuji Allah, maka akan dibuatkan Baitul Hamdi. Bagaimana buah kesabaran ini berikutnya akan kita bahas pada segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada segmen 2 ini kita akan mencoba mengulas tentang betapa memang Allah akan menguji kita dalam kehidupan dunia ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi, dan kami benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit, minal khawfi, rasa takut, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal ambal, kekurangan harta. Kalau ditanya siapa kita yang kurang hartanya, semua pasti akan merasa kurang harta.
wa naqsim minal amwal wal anfus, kehilangan jiwa, wasamarat, kekurangan buah-buahan. Namun demikian di ujung ayat ini Allah berfirman, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian, baik kekurangan harta, kehilangan jiwa, ketakutan, kurang buah-buahan, kurang bahan makanan. Kalau mereka sabar, ternyata itu menjadi ladang kebaikan buatnya. Siapa orang-orang yang sabar itu? Ayat berikutnya menjelaskan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang tertimpa musibah, mereka segera mengatakan dan menyatakan, inna lillah, sesungguhnya kami ini, kita ini semuanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Memang pada dasarnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau tertimpa musibah, dalam penderitaan, dalam kesusahan, innal insana khuliqa halu'a. Ini sifat dasar manusia. Aslinya memang innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Idza masya'u syarru jazua, kalau ditimpa yang menyusahkan, dia berkeluh kesah, sedih. Tapi sebaliknya, wa idza massal khairu manua, kalau sudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan jabatan, gelar, popularitas, manua. Kebanyakan manusia itu justru pelit, mendit, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Tapi tidak semua orang begitu, karena ada orang-orang yang dipilih Allah menjadi kekasih-kekasih Allah. Dia tahu terima kasih, dia sabar kalau diuji, dalam keadaan papa, dia tetap dalam koridor yang disayangi dan diridhoi Allah. Siapa mereka itu? Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang salat, yang mereka istiqamah dalam mendirikan salat terus-menerus. Nih, orang yang terus-menerus salatnya dijaga, dia nggak suka berkeluh kesah, biasa-biasa aja masalah. Kadang hidup di bawah, kadang diuji, kadang tidak punya, kadang kekurangan harta, biasa. Dia justru akan minta tolong dengan sabar dan salah. Bagaimana perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yang enggak suka keluh kesah, yang tidak suka mengeluh, yang tidak suka berputus asa, adalah mereka yang salat. Alladzina fi salatihim daimun, yang mereka terus-menerus dalam salatnya. Karena ada orang salat tapi cuman kadang-kadang, mereka masih mengeluh kadang-kadang. Tapi yang sudah rajin istiqamah mendirikan salat ini, mereka tidak suka mengeluh. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak bagi orang-orang, ada hak tertentu. Bagi siapa itu? Lis-sa'ili wal mahrum, baik buat orang yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta. Jadi orang-orang yang istiqamah salatnya, yang dalam hartanya ada sebagian dari hartanya itu untuk yang lisail, peminta-minta maupun yang nggak minta-minta, mereka nggak suka keluh kesah. Mereka tidak manua, tidak pelit, medit.
Tidak. Mereka bahkan bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Walladzina li furujihim hafidun. Yang enggak suka mengeluh itu juga punya sifat mereka menjaga kehormatannya, illa ala azwajihim, kecuali kepada pasangan-pasangannya, aw ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budaknya yang dimilikinya. Fa innahum ghairu malumin, maka itu tidak ada dosa atas mereka dan melampiaskan nafsu kepada istri, kepada budak. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Karena tetapi orang-orang yang mencari yang selain itu, mereka adun, melampaui batas. Melampaui batas. Yang dibolehkan hanya istri, hanya budak. Walladzina hum li amanatihim wa adim raun, dan orang-orang yang menjaga amanatnya, terhadap amanat yang dititipkan raun. Amanat ini begitu berat sehingga para sahabat, para tabi'in itu kalau disuruh memegang amanat jabatan mereka, oh enggak, tidak mau. Tapi sekarang orang berebut amanah karena orang belum tahu akan beratnya amanah itu. Dalam hal ini akan kita bahas pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, saya akan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baiklah, pemirsa TV, Zakat TV yang dimuliakan Allah. Siapa lagi dan apalagi ciri orang yang tidak suka mengeluh tadi, yang tidak suka berkeluh kesah itu adalah mereka orang-orang walladzina hum li amanatihim wa ahlim raun, orang-orang yang menjaga amanahnya. Dulu ketika Abu Bakar mau dibaiat, maka dia tidak bersedia. Dia menunjuk Umar. Umar pun tidak bersedia. Bahkan Umar mengatakan, ya Abu Bakar, engkau lebih utama daripada aku. Kata Abu Bakar, tidak, engkau lebih kuat daripada aku, hai Umar. Kata Umar, justru dengan kekuatanku akan aku sokong keutamaanmu. Subhanallah, dua manusia khalifah utama ini menolak untuk menjadi khalifah. Dipaksa menjadi khalifah, tapi orang sekarang berebut amanah. Tapi kebanyakan manusia memang berbuat zalim dan jahil bodoh. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardh. Dulu kami berikan amanah pada langit dan bumi, amanah agama ini. Fa alaina ayyahmilnaha, maka langit enggan, bumi enggan, maka wa hamalhal insan, manusia justru menanggung amanah ini. Tetapi kebanyakan manusia doluman jahula, banyak yang berbuat zalim, banyak yang berbuat bodoh. Walladzina hum bis-syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang terhadap syahadatnya mereka jaga. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun, dan orang-orang yang selalu menjaga salatnya, ulaika fi jannatin mukramun. Merekalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang dimuliakan. Dan terhadap orang-orang yang sabar dalam ketaatan, menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian ini, dijanjikan Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni
jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku balas orang yang sabar itu ujungnya kemenangan. Sabar dalam ketaatan, dalam salat, saum, menjaga keluarga, mendidik anak-anak, sabar. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dari perzinahan, dari mengambil yang haram, berbuat zalim, berghibah, namimah, sembah palsu, amarah. Sabar dalam segala ujian. Maka ujungnya adalah inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Kemenangan yaitu berupa surganya Allah. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka lah yang akan dimasukkan dalam surga yang dimuliakan. Mereka dimuliakan dalam surga itu. Bahkan salam kepada mereka di antaranya, salamun alaikum bima sabartum. Selamatnya kamu dulu sabar. Anda yang menyaksikan acara ini dengan sabar, mendengarkan acara ini dengan sabar, semoga Allah balas kita semuanya dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah tuntun, Allah bimbing kita semuanya sabar dalam kehidupan ini, baik dalam ketaatan, dalam menjauhi kemaksiatan, maupun dalam segala ujian. Karena sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami semua berlindung kepadamu dari kebimbangan, dari kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kebakhilan dan ketakutan, dari terlilit hutang dan dominasi manusia. Ya Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, tanamkan kesabaran dalam hati kami. Ya Allah, tanamkan kesabaran dalam kalbu kami, hunjamkan kesabaran dalam hati kami. Ya Allah, tolonglah kami atas orang-orang kafir. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi ayunina saghira waj'alna fi ayunin nasi wal adai kabira. Rabb, jadikan kami hamba-Mu yang ahli syukur, hamba-Mu yang penyabar. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang yang besar dalam pandangan musuh-musuh kami. Kami kecil memandang diri ini. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tawadhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.